Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Meridiani, perwakilan dari kelompok 2, yaitu materi keterampilan berbicara, akan menjelaskan tentang media pembelajaran tingkat tinggi untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Sebelum masuk ke medianya, saya akan memberitahu dulu apa sih media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi dengan adanya alat bantu, pembelajaran akan jadi lebih menarik dan siswa akan lebih berminat untuk melihat atau memperhatikan apa yang akan dijelaskan oleh guru. Jadi media yang akan kami gunakan adalah roda putar dengan gambar ilustrasi. Dengan media utamanya adalah gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi itu? Jadi gambar ilustrasi adalah sebuah gambar yang menggambarkan suatu kegiatan atau peristiwa berdasarkan topik yang ada pada gambar tersebut. Nah, itu ada gambar ilustrasi. Lalu ada roda putar. Apa sih roda putar itu? Jadi, roda putar adalah alat berbentuk lingkaran bergambar yang diputar pada porosnya hingga berhenti pada salah satu gambar. Jadi, nantinya di roda putar akan ditempeli gambar ilustrasi yang itu akan menjadi media pembelajaran bagi siswa nanti. Nah, gimana sih bentuk media pembelajarannya? Ini dia. Ini dia. Nah, jadi ini media pembelajarannya. Namanya roda putar dengan gambar ilustrasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih alat dan bahannya dalam pembuatan media ini. Yang pertama, ada kardus. Kardusnya bisa kardus apa aja ya. Pastiin kardusnya itu yang kaku, jangan yang lemes. Yang kedua adalah kertas manggis. Yang ketiga ada gambar ilustrasinya. Kalian bisa dapetin gambar ilustrasinya di internet, itu banyak banget. Lalu yang keempat, bener yang keempat ya. Yang keempat, kita butuh paku untuk di tengahnya nanti biar bisa diputar seperti ini. Lalu kita juga butuh kayu seperti ini. Panjangnya kira-kira 25 cm biar bisa buat pegangan. Jadi sepertinya itu bahan-bahannya, simple ya, dan mudah banget dicari dan ditemuin. Untuk alatnya sendiri mah alat-alat yang basic aja ya, kayak gunting, cutter, terus ada lem, double tip, terus juga ada spidol, dan juga alat yang lainnya. Tapi yang paling inti 5 itu. Oh iya, ada penggaris juga untuk penggarisnya dong pasti. Nah, sekarang cara pembuatannya. Cara pembuatannya sangat mudah sekali. Cara pertama adalah membuat polanya terlebih dahulu di kardus. Bisa menggunakan jangka atau menggunakan baskom. Baskom ibu kalian di rumah. Kalau saya, iya, menggunakan baskom. Yang pasti bentuknya lingkaran, bukan? Nah itu, setelah dibentuk polanya, kemudian digunting mengikuti pola. Begitu juga dengan kertas manisnya, ikuti dengan pola lingkaran yang sama. Kemudian, tempelkan kertas manisnya kepada kardus untuk menjadi backgroundnya. Setelah itu, jangan lupa gunting gambar ilustrasi yang sudah di-print, seperti ini. Setelah itu, bagi menjadi 4 bagian dan tempel di masing-masing bagian. Di sini saya menggunakan 4 bagian agar gambarnya terlihat lebih besar, tidak kekecilan. Nah, seperti itu. Setelah ditempel gambarnya, kasih aksesorisnya seperti ini agar terlihat lebih menarik ya. Nah, di sini saya menggunakan karakter game untuk pemanisnya. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, kasih garis tepi atau warnai pinggirannya agar terlihat lebih rapi. Setelah itu, masukkan paku di bagian tengah. Kemudian, di tengahnya antara roda putar dan juga kayunya, itu ada sekat atau ada jarak. Dan itu jaraknya adalah styrofoam. Jadi tengahnya dikasih styrofoam biar dia nggak langsung nempel ke kayunya. Jadi bisa diputar seperti ini. Nah, cuman di sini kita pakunya kepanjangan ya. Kalau kalian mau bikin di rumah, pastiin pakunya itu ditekuk kalau misalnya kepanjangan. Kalau enggak, cari paku yang pas aja, jangan sampai tembus kayak gini. Nah, jadi itu cara pembuatannya, cukup simpel ya dan sangat mudah. Sekarang masuk ke cara penggunaannya. Cara penggunaannya cukup simpel sekali. Cukup jelaskan dulu atau ceritakan dulu secara singkat gambar-gambar yang ada di sini agar nantinya siswa mempunyai gambaran untuk menceritakan apa seperti itu.
Nah, kemudian panggil satu persatu siswa ke depan untuk memutar roda putarnya. Nah, ketika roda putar sudah berhenti seperti ini, mereka harus menceritakan gambar yang mereka dapat dengan imajinasi dan juga kreasi. Misalnya mengganti latar waktu, latar tempat, nama-nama orang yang ada di dalamnya, mereka bebas berkreasi seperti itu. Nah, dengan aturan, jika orang pertama mendapat gambar ini misalnya, kemudian orang kedua melakukan putaran pertama dan mendapat gambar yang sama, maka orang kedua bisa diberi satu kesempatan lagi untuk mendapat gambar yang berbeda, seperti itu. Nah, jadi siswa hanya perlu menceritakan gambar yang mereka dapat melalui roda putar ini. Itu cara kerja dan cara penggunaannya. Cukup mudah dan simpel, bukan? Dan yang kami harapkan dengan mereka bercerita nantinya, mereka bisa meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, sebelum lanjut ke bagian selanjutnya, di sini saya akan menambahkan sedikit informasi. Jadi, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Surwati Ningsih dalam jurnal Kreatif Tadalako yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara melalui Metode Bercerita Siswa Kelas 3 SD Negeri 1 Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, penelitian itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dan membantu siswa kelas 3 SD tersebut. Penelitian itu menggunakan metode bercerita. Jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tindakan siklus pertama terdapat 15 orang siswa yang tuntas secara individu dari 25 siswa. Lalu pada tindakan siklus kedua, terdapat 22 siswa yang tuntas secara individu sehingga persentase ketuntasan klasikalnya lebih dari 80% dan juga daya serap individunya lebih dari 75%. Kemudian, hasil observasi aktivitas siswanya 87% dan hasil observasi gurunya 85% dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti pembelajaran pada siklus 2 telah memenuhi indikator keberhasilan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, inilah mengapa kelompok kami menggunakan metode bercerita untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran ini. Nah, yang pertama ke kelebihannya dulu ya. Jadi, karena ini media berbasis gambar, siswa akan lebih tertarik dengan hal-hal seperti ini. Dan dengan adanya media gambar seperti ini yang membuat mereka tertarik, jadi ketika guru masuk ke dalam kelas dan membawa alat atau media pembelajarannya, kemudian siswa melihat, mereka pasti akan penasaran. Wah, apa itu yang guru bawa? Kok menarik sekali, ada gambar-gambarnya. Nah, kayak gitu. Itu pertama kelebihannya. Yang kedua, media seperti ini sangat mudah diperoleh, didapatkan, dan juga mudah digunakan. Jadinya tidak ribet dan juga sangat simpel. Lalu, selanjutnya, dengan adanya media roda putar ini akan lebih menarik minat siswa. Jadi mereka akan merasa tertantang ketika mereka memutar ini. Mereka kan nggak tahu tuh bakal dapet gambar yang mana. Jadi kan akan dapat gambarnya secara random dan itu akan membuat mereka tertantang untuk bisa menceritakan manapun gambar yang nanti mereka dapat. Itu kelebihannya. Lalu selanjutnya kelemahannya. Ada beberapa kelemahannya dari media ini. Nah, jadi karena media ini gambar dan dia itu visual, jadi hanya bisa dilihat tanpa bisa didengar. Yang kemungkinan itu bisa membuat siswa terkadang jenuh jika hanya melihat gambar. Lalu yang selanjutnya, karena ini roda putar, jadi kemungkinan untuk mendapatkan gambar yang sama itu sangat besar, sehingga mereka akan bisa menceritakan gambar yang sama secara terus-menerus jika tidak diberi beberapa kesempatan untuk memutar agar mendapat gambar yang berbeda. Nah, jadi itu beberapa kekurangan dari media ini dan juga kelebihannya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita memilih media ini sebagai media pembelajaran kelas tinggi? Sebelumnya di awal tadi sudah disinggung bahwa kami membuat media gabungan ya, jadi antara gambar ilustrasi dan juga roda putar. Sebenarnya roda putar juga di dalamnya basicnya ada gambar, tetapi berbeda, bukan gambar ilustrasi yang harus diceritakan.
Jadi di sini kami menggunakan gambar ilustrasi agar nantinya bisa untuk gambaran dan juga membuat siswa bisa bercerita di depan teman-temannya ataupun di depan kelas sehingga mengeluarkan kosakata-kosakata mereka ataupun mendapatkan kosakata baru dengan dibantu oleh guru ataupun melihat cerita teman-teman sebelumnya. Jadi seperti itu alasan kenapa kita memilih media ini sebagai media pembelajaran kelas tinggi. Nah, media gambar ilustrasi ini bisa digunakan untuk pembelajaran lainnya loh selain pembelajaran bahasa Indonesia seperti IPA, IPS, PKN, pendidikan agama Islam, dan juga bahasa Inggris, di mana di dalam materinya memuat penjelasan yang membutuhkan gambar ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi itulah penjelasan tentang media pembelajaran kelas tinggi untuk meningkatkan keterampilan berbicara dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya dan kelompok saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.